Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mereview ya salah satu kitab tafsir yang fenomenal, yaitu tafsir At-Tabari. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah diterjemahkan ke dalam full dari Al-Fatihah sampai ke Anas ke dalam 26 jilid oleh penerbit Pustaka Azam ya. Ini fenomenal karena yang saya tahu ini satu-satunya penerbit yang mampu dan juga mau ya menerjemahkan tafsir yang sebegitu panjangnya menjadi full 26 jilid. Yang saya tahu belum ada penerbit yang lain ya yang memiliki kapabilitas seperti ini, yang berani gitu. Ada yang mengatakan bahwa tafsir At-Tabari adalah tafsir pertama yang ditulis secara analitis ya, atau tahlili dari Al-Fatihah ayat pertama sampai ke Anas ayat terakhir. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama itu bukanlah tafsir At-Tabari, tapi Al-Faruq yang bernama Ma'anil Al-Quran. Tapi hanya saja tafsir At-Tabari yang hingga saat ini lengkap diterima sampai ke tangan kita hingga saat ini ya, lengkap, tidak tergerus oleh zaman. Imam At-Tabari bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari, dikenalnya Jarir At-Tabari. Lahir tahun 224 Hijriah dan meninggal tahun 310 Hijriah. Tapi ada juga yang bernama Jarir At-Tabari yang lain, yaitu ulamanya Syiah ya, jadi jangan sampai tertukar. Tapi yang masyhur yaitu Jarir At-Tabari, yang maksudnya ini ya, penulis tafsir At-Tabari ini. Bagi yang penasaran melihat seperti apa sih dalamnya gitu, mari kita lihat ya. Ini yang saya bahas jilid yang pertama, tidak akan semua jilid karena waktunya bakal lama ya kalau semua jilid dibahas. Ini jilid 1 dari surat Al-Fatihah sampai ke Al-Baqarah di pertengahan. Langsung dilihat di sini daftar isi, mukadimah tahqiq ya, pengantar penulis, bisa di pause ya kalau misalkan terlalu cepat. Seperti ini. Lalu ke Fatihah, Al-Baqarah hingga ayat ke 60 ya. Di sini ditulis penakwilan surat Al-Fatihah. Ini maksudnya, oh ini takwil nih, bukan tafsir. Tidak seperti itu ya. Jadi Imam At-Tabari itu mengartikan takwil dan juga tafsir adalah sama. Bisa dilihat di judul aslinya di sini ya. Jami'ul bayan anil ta'wil ayil Quran. Anil ta'wil ay Quran. Tahu tafsir At-Tabari. Di sini menuliskan anil ta'wil ya. Jadi Imam At-Tabari mengartikan takwil dan tafsir itu sama. Tapi ulama yang lain mengartikan tafsir dan takwil itu berbeda ya. Tafsir berorientasinya pada riwayat, sedangkan takwil orientasinya pada diroyah alias nalar. Bisa dilihat di sini mukadimah dari daftar isi tadi dijelaskan, baru mulai ke Al-Fatihah di halaman 205. Jadi selama 200 itu tuh mukadimah ilmu-ilmu tafsir ya. Dan bisa dilihat di sini, panjang. Takhrij ada ya di sini. Takhrij hadis, terus takhrij juga syair atau diwan. Lalu di sini juga biografi ya, yang membahas mengenai biografi pendapat atau imam siapa yang dibahas. Nah, di sini juga lihat juga takhrij dari kitab-kitab yang lain ya, seperti ini. Ibnul Jauzi di kitab Al-Mawdu'ah, As-Suyuti Durrul Mansur. Jadi ini bukan berarti Imam At-Tabari mengambil dari kitab-kitab yang ditakhrij ini, tidak, justru kebalikannya. Ibnul Jauzi menukil perkataan yang sama dari Imam At-Tabari. As-Suyuti juga sama. Masanya jauh ya dengan As-Suyuti. Banyak karena imam-imam seperti As-Suyuti, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, Ibnu Jauzi banyak mengutip pendapat dan juga perkataan dari Imam At-Tabari. Makanya ini salah satu kitab fenomenal karena dinukil oleh banyak ulama. Bisa dilihat di sini yang biasanya kita baca kitab-kitab, kalau misalkan disebutkan mata rantai sanad ya, seperti ini Ahmad bin Ishaq Al-Ahwazi dan sebagainya. Biasanya itu adalah hadis ya, yang mausul kepada Rasulullah SAW. Tapi ini rangkaian sanadnya adalah bukan sanad mausul, tapi ini misalkan saya bahas yang mudahnya ini ya. Takwil Siratal Mustaqim. Di sini dijelaskan takwilnya Siratal Mustaqim adalah Al-Qur'an, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Jadi takwil Siratal Mustaqim katakanlah ini pendapat yang mengatakan Al-Qur'an. Di sini adalah pendapat para imam yang mengatakan bahwa takwil Siratal Mustaqim adalah Al-Qur'an. Bisa dibayangkan di sini At-Tabari menyebutkan beberapa tafsir atau takwil mengenai ihdinas siratal mustaqim. Ada yang mengatakan Al-Quran, siapa saja imam yang mengatakannya. Jadi dia memiliki sanad dari guru-gurunya hingga ke imam tersebut. Bayangkan ya, yang biasanya kita katakanlah mendapatkan sebuah kitab menurut
Imam Fulan itu tidak memakai sanad ya, tapi ini Imam At-Tabari lihat sanad semua. Jadi Anda jika ingin membaca kitab ini akan disuguhkan oleh berbagai rangkaian sanad seperti ini ya. Mahmud bin Khidash menceritakan kepada kami, dia berkata Muhammad bin Robah al-Kilabi menceritakan kepada kami dari Ismail al-Azraq, dari Umar bin Bazar, dari Ibnu Hanafiyah. Nah ini takwil atau tafsirnya Muhammad bin al-Hanafiyah ya, sampai kepada Imam At-Tabari. Bisa dibayangkan di sini, bayangkan ada berapa banyak gurunya atau syekhnya Imam At-Tabari dan seberapa banyak hafalan yang dimiliki. Luar biasa sekali. Jadi, saya akan membahas secara sekilas ya. Lihat di sini, jika nomor-nomor ini adalah rangkaian sanad, bukan sanad mausul ya, tapi ada sanad mausul, tapi ada juga sanad yang membahas ke imam-imam yang dibahas mengenai pendapatnya. Bisa dilihat di sini nomor-nomor. Lihat nomor tuh. Ada sekian banyak nomor. Oh, lihat ya. Ini pendapat sanad-sanad yang sampai kepada imam tersebut yang berpendapat yang dinukil oleh Imam At-Tabari ya. Bisa dilihat di sini. Dan luar biasanya di sini takhrij. Ya. Jadi pendapat imam-imam dikeluarkan juga takhrijnya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Sekali lagi ini bukan At-Tabari mengambil dari Ibnu Abi Hatim ya, tapi Ibnu Abi Hatim mengutip At-Tabari dan disesuaikan sama. Jadi Ibnu Abi Hatim mengutip pendapat At-Tabari di sini. Jadi pendapat para imam itu tuh tidak ngawur ya, tapi ada rangkaian sanadnya ya. Bisa dilihat di sini, luar biasa. Hampir di setiap nomor ada takhrijnya ya, disesuaikan dengan kitab yang mana. Takhrijnya oleh siapa? Bisa dilihat di sini. Tahqiq dan takhrij ya, oleh 4 orang yang sama-sama luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah Islam memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh agama yang lain, yaitu rangkaian sanad. Jadi Imam Al-Mubarak mengatakan jika tanpa sanad seseorang akan berkata semaunya. Karena memang benar seperti itu ya. Kita tidak akan mendapatkan pendapat Yesus Kristus cebok. Coba cari di mana pendapatnya, apakah ada sanad atau tidak. Tapi di Islam ada ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kurang lebih seperti itulah ya yang bisa kami bahas. Jika ingin lengkapnya teman-teman bisa miliki dan juga baca ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk memilikinya. Amin Allahumma amin. Saya katakan ini tidak akan menyesal jika misalkan teman-teman memiliki tafsir ini ya. Karena ini tafsir bil ma'thur berdasarkan riwayat. Ya, jadi benerlah saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata mengenai tafsir ini ya, karena benar-benar luar biasa, apalagi dari ingatan Imam At-Tabari sendiri ya. Masya Allah. Semoga video ini bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.